Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang absorption costing dan variable costing. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Rifki Ahmad, Dinul, Aulia Pratiwi, dan Elmada Rosario. Ya, lanjut pada pembahasan materi. Ada dua pendekatan yang umum digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk biaya produk untuk tujuan penilaian persediaan dan harga pokok penjualan. Dua pendekatan untuk menghitung laba yaitu absorption costing dan variable costing. Nah, apa sih itu absorption costing? Absorption costing adalah memperlakukan semua biaya-biaya produksi sebagai produk cost tanpa memandang apakah biaya produksi tersebut sifatnya variabel atau tetap. Baik, saya akan melanjutkan. Variable costing merupakan suatu metode akuntansi yang bertujuan untuk menghitung jumlah biaya total yang diperlukan dalam melakukan proses produksi suatu produk, seperti perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan begitu, jumlah total biaya bisa bergantung dengan volume produksi atau jenis kegiatan produksi itu sendiri. Laporan laba rugi dan analisis rekonsiliasi. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, maka metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai bahan pada kedua metode tersebut. Selanjutnya itu perbedaan penggunaan pada variable costing atau absorption costing atau full costing, yaitu jika menggunakan metode variable costing, maka biaya tetapnya hanya pada periode berjalan saja. Sedangkan jika menggunakan metode absorption costing atau full costing, maka biaya tetap yang sebelumnya telah mengalami proses pada periode sebelumnya akan diakumulasikan kembali pada periode berjalan. Baik, selanjutnya perbedaan absorption costing dengan variable costing. Yang pertama, perbedaannya adalah jika absorption costing pada perhitungan harga pokok, full costing menggunakan beban overhead, tetap yang berarti jumlah biayanya tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi. Jika variable costing itu menggunakan beban overhead variabel yang jumlah biayanya akan sebanding dengan volume produksinya. Kemudian yang kedua, perbedaan terletak pada pelaporan keuangan. Jika absorption costing pada pelaporan keuangan, jumlah biaya full costing akan dilaporkan ketika unit produk sudah terjual. Sedangkan pada variable costing dapat dilaporkan baik ketika produk sudah terjual ataupun belum, sehingga jumlah pendapatan perusahaan akan tetap berkurang. Kemudian selanjutnya, perbedaan absorption costing, yaitu biaya per periode untuk full costing akan dianggap sebagai biaya yang tidak ada kaitannya dengan keperluan biaya produksi, tetapi tidak akan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan variable costing akan dimasukkan sebagai biaya produksi. Sekarang kita akan memasuki kelebihan dan kekurangan masing-masing costing. Yang pertama itu absorption costing. Absorption costing memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, menampilkan 2 jenis biaya overhead, yakni tetap dan variabel. Kedua,
Full costing dapat menunda pembebanan biaya overhead jika produk masih belum terjual. Ketiga, pembebanan biaya overhead yang belum terjual bisa dialihkan sebagai cara untuk mengurangi atau menambahkan harga pokok. Kekurangan absorption costing cuma ada satu. Harga jual full costing akan lebih tinggi dibandingkan variable costing, karena full costing menganggap bahwa konsumen bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan produk. Sekarang kita beranjak ke variable costing. Variable costing memiliki 3 kelebihan juga. Pertama, cocok jika Anda ingin melakukan pendapatan laba jangka pendek. Kedua, dapat digunakan untuk pengendalian biaya, karena variabel bisa membagi biaya menjadi 2 kategori, yakni discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Ketiga, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan pesan khusus yang membutuhkan sedikit orderan. Kekurangan variable costing itu ada 4. Yang pertama, walaupun bisa membagi biaya, tetapi untuk melakukannya terbilang sulit. Kedua, variable costing sering dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, sehingga bisa menyebabkan turun naiknya laba jika terjadi perubahan dalam penjualan. Ketiga, variable costing tidak akan cocok jika diaplikasikan di perusahaan musiman. Keempat, biaya overhead-nya tidak bisa dimasukkan, sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah bersamaan dengan modal kerjanya. Ya, adapun contoh laporan keuangan full costing dan variable costing pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.